Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Wahyuning Tias dari Prodi Pendidikan Seni Rupa UPRIN C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ontologis dan epistemologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Hidayah dari Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2018, jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Syarul Akbar dari Prodi Seni Rupa UPRIN C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Siti Habibawah dari Pendidikan Seni Rupa UPRIN C. Dalam video ini, kami akan membicarakan mengenai kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang materi ini. Latar belakang. Mengapa kita perlu membahas kesenjangan sosial di bidang pendidikan? Pertama, pendidikan adalah usaha yang dilakukan manusia dalam memperoleh pengetahuan serta dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan metode lain yang dimana masyarakat mengetahui proses tersebut. Kedua, pendidikan sebagai langkah mengetahui dan memahami perilaku dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu membahas mengenai kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Institusi pendidikan formal atau sekolah merupakan lembaga wawasan dan ilmu pengetahuan, serta penunjang masa depan yang cerah. Sekolah sendiri sebagai tempat efektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi, terjadi pembaruan bidang pendidikan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pada saat ini, tantangan perkembangan zaman yang dihadapi sistem pendidikan meliputi persoalan pemerintahan, mutu, relevansi, efisiensi pendidikan. Untuk upaya membangun kualitas pendidikan, diadakan pemerataan pendidikan secara sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan. Faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Pendidikan itu sendiri menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memenuhi hak-hak konstitusional dan harus dilakukan secara merata kepada seluruh daerah di Nusantara sehingga pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dan bisa mengikuti perkembangan pendidikan seperti negara-negara lain. Kemudian, apakah faktor-faktor penyebab tersebut? Satu, yaitu rendahnya kualitas sarana sekolah. Nah, apabila di suatu sekolah menginginkan mata pelajaran olahraga dan ada praktek basket, namun di sekolahnya tidak ada lapangan basket, hal tersebut akan mempersulit siswa maupun guru untuk menghadapi mata pelajaran yang ada dan sulit untuk mengikuti sekolah-sekolah lain. Kemudian, rendahnya kualitas guru. Begitupun guru, apabila guru tersebut seenaknya sendiri melakukan pembelajaran yang awur-awuran atau tidak terstruktur, maka siswa pun bisa mengikuti guru tersebut dan kualitas sekolah itu sendiri akan menurun, termasuk pendidikan ke depannya. Kemudian faktor infrastruktur, kemudian jumlah dan kualitas buku. Jadi ketika kualitas buku itu minim, siswa akan kesulitan untuk mencari sumber-sumber belajar. Kemudian mahalnya biaya pendidikan. Semakin pelosok sekolah berada, sebaiknya
biaya pendidikan dikurangin atau berada di bawah standar-standar kota, karena hal tersebut akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pendidikan di semua jenjang dan akan mengikuti daerah-daerah lain dan akan semakin maju pendidikannya. Yang terakhir adalah standarisasi pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis landasan penelaah ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah aspek ontologis, adalah berawal dari bahasa Yunani, yakni on atau ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologis mempunyai arti ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, merupakan ultimate reality, baik yang terbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Menurut Surya Sumantri, ontologi adalah membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada, di mana di dalam telaah ontologis akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, yakni yang pertama, apakah objek ilmu yang akan ditelaah? Yang kedua, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan sebuah pengetahuan. Kedua, ada aspek epistemologis, berawal dari kata episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah, pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan, ketahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Aspek aksiologis adalah berawal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Pengertian aksiologi menurut Surya Sumantri adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh. Aspek aksiologi. Kajian aksiologi dalam pendidikan ilmu pengetahuan mengandung nilai dan kebenaran terhadap suatu hal. Eksistensi ilmu pengetahuan, kemanusiaan yang mengenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka pengembangan diri kepada Tuhan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan di era globalisasi yang dikaitkan dengan telaah ilmu pengetahuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis adalah pemerataan dan juga diciptakannya gerakan mengajar anak jalanan serta startup pendidikan seperti Ruang Guru yang mempermudah akses ilmu dan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih.